Astagfirullah, udah jam 7. Bu, Pak, pamitan sekolah. Kak, hati-hati ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Alpi, Zidan, kesini sebentar. Ada apa sih? Ini kenapa ya? Kok lampu indikator overheadnya kok nyala? Loh. Kok bisa nyala gini? Kemarin aja motor tetanggaku kayak gini. Langsung turun mesin. Lah, masih mending turun mesin. Kakakku kemarin langsung ganti STNK BPKB. Idi, nggak lucu ah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Mana kabarnya? Alhamdulillah baik. Itu kenapa Maulana mukanya kusut sekali? Ini loh Pak, lampu indikator overhead motornya Maulana menyala. Loh, kan baru kemarin kita belajar mengenai sistem pendingin. Jika terjadi kerusakan pada sistem pendingin, harusnya kalian tahu dong apa saja kemungkinan penyebabnya. Maulana, coba diingat-ingat. Kapan terakhir kamu melakukan perawatan sistem pendingin pada sepeda motormu? Nggak pernah, Pak. Cuman ganti oli aja. Nah, itulah pentingnya perawatan pada sistem sepeda motor. Selain kita dapat memperpanjang usia komponen, kita juga dapat mencegah kerusakan yang tidak terduga. Nah, untuk detail permasalahan kali ini, kita bahas pas pelajaran ya. Oke? Siap, Pak. Hai, sahabat SMK dimanapun kalian berada. Pada video pembelajaran kali ini, kita akan belajar bagaimana cara melakukan perawatan sistem pendingin cairan pada sepeda motor Honda Vario 125 Fi. Untuk lebih jelasnya, saksikan video ini selanjutnya. Siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Gerak. Untuk memulai pelajaran pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Istirahat di tempat. Gerak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. SMK Bisa. SMK Hebat. SMK Bisa hebat. Mana anak-anak kabarnya? Semua sehat ya? Baik, alhamdulillah. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan materi minggu lalu mengenai sistem pendingin cairan. Kita ketahui bersama, pada minggu kemarin kita sudah belajar mengenai apa saja? Ya, yang pertama betul, komponen pada sistem pendingin. Berikutnya, fungsi masing-masing komponen. Ya, yang ketiga, cara kerja sistem pendingin cairan. Nah, kebetulan tadi pagi ya, motornya Maulana mengalami permasalahan, yaitu timbul indikator overheat pada dashboardnya. Nah, sekalian kita lakukan perawatan sistem pendinginnya dan sekaligus kita akan mencoba menyelesaikan atau memperbaiki permasalahan tersebut. Nah, diharapkan setelah melakukan kegiatan praktek, siswa sekalian dapat melakukan perawatan pada sistem pendingin cairan sepeda motor Honda Vario 125 Fi.
Sebelum kita mulai praktek pada pagi hari ini, ya, silahkan ganti baju dulu dan siapkan apa saja peralatannya. Oke? Siap? Yuk, silahkan. Siap, gerak. Tambah penghormatan. Bubar, jalan. Sebelum melakukan kegiatan praktek, gunakan alat pelindung diri. Yang pertama adalah menggunakan baju kerja. Yang kedua, menggunakan apron. Apron digunakan untuk melindungi baju kerja dari percikan kotoran. Ketiga, gunakan pelindung kepala, yaitu topi kerja. Yang keempat, gunakan masker. Lepas aksesoris pada tangan berupa gelang dan cincin. Kelima, gunakan sepatu kerja untuk melindungi kaki dari bahaya kejatuhan benda. Terakhir, gunakan sarung tangan. Sarung tangan digunakan untuk melindungi tangan dari bahaya tergores benda-benda tajam. Baik, siswa sekalian, Pak Guru sudah menyiapkan yang pertama LKS, lembar kerja siswa. Yang kedua adalah buku pedoman reparasi. Tolong kalian pelajari, baca, dan tanyakan jika memang ada yang tidak jelas. Bagaimana? Siap? Siap. Silakan. Siswa berdiskusi membahas langkah-langkah cara perawatan sistem pendingin cairan sesuai lembar kerja siswa dan buku pedoman reparasi. Bagaimana? Sudah selesai? Siap. Silakan sini. Sebelum kita mulai praktek, apakah ada pertanyaan? Siap. Tidak. Baik, jika tidak ada pertanyaan, kita langsung saja mulai praktek. Kita ambil pit yang paling kanan. Baik, silakan. Letakkan sepeda motor yang akan diservis pada backlift. Posisikan sepeda motor dengan standar tengahnya. Kunci roda depan dengan penjepit pada backlift agar sepeda motor tetap stabil. Pasang kain pelindung jok untuk melindungi jok dari kotoran selama dilakukannya pekerjaan servis. Pasang juga kain pelindung pada selongsong gas dan tuas rem. Peralatan dan bahan yang perlu disiapkan adalah caddy tools. Caddy tools berisi peralatan tangan. Selanjutnya, siapkan radiator tester dan radiator cap tester. Peralatan berikutnya adalah nampan, corong plastik, wadah pembuangan coolant, kompor listrik, mat, gelas kaca, cairan pendingin, premix coolant, dan kain majun. Pembongkaran komponen terkait. Buka jok dengan anak kunci kontak dan tekan tombol seat. Kemudian buka jok, lepaskan skrup-skrup pengikat bagasi, lepaskan juga baut-baut pengikat bagasi. Angkat box bagasi beserta jok, lalu letakkan pada tempat yang aman. Lepaskan skrup-skrup cover body center, lepaskan cover body center, lepaskan baut-baut grab rail, lalu angkat grab rail. Lepaskan skrup-skrup lampu plat nomor, lalu angkat cover dasar lampu plat nomor. Langkah selanjutnya yaitu lepaskan cover body, lepaskan baut-baut cover radiator, lalu lepas cover radiator. Lakukan pemeriksaan jumlah cairan pendingin pada tangki cadangan. Ditemukan tangki cadangan kosong. Periksa radiator terhadap kebocoran maupun terhadap penyumbatan atau kerusakan. Periksa juga baut pembuangan radiator. Periksa terhadap kebocoran coolant dari pompa air, selang-selang air, dan join-join selang. Periksa selang-selang air terhadap retak-retak atau perburukan kondisi dan ganti bila perlu. Periksa bahwa semua klem-klem selang sudah dikencangkan. Ditemukan kebocoran pada lower hose. Pemeriksaan volume cairan pendingin. Lepaskan tutup radiator, lepaskan baut pembuangan radiator, dan keluarkan coolant dari radiator. Lepaskan baut pembuangan dari silinder dan keluarkan coolant dari mesin. Cairan pendingin tersisa sedikit. Untuk melindungi lingkungan dari tercemarnya limbah B3, maka tampung sisa cairan coolant pada tampungan limbah. Untuk memastikan sistem pendingin bekerja dengan baik, lakukan pengujian pada tutup radiator dan termostat. Langkahnya adalah sebagai berikut. Periksa tutup radiator dengan radiator cap tester.
Basahi permukaan-permukaan seal dari tutup radiator. Pasang tutup radiator pada adapter alat pengetes. Ambil tutup adapter, lalu pasangkan pada alat pengetes. Ambil selang pengetes dan pasangkan selangnya pada tutup adapter. Berikan tekanan pada tutup radiator dengan menggunakan alat pengetes. Tutup harus dapat menahan tekanan 108 hingga 137 kPa selama sekurangnya 6 detik. Gantilah tutup radiator jika sudah tidak dapat mampu menahan tekanan atau jika tekanan pelepasan terlalu tinggi atau terlalu rendah. Terbaca, tekanan pelepasan tutup radiator adalah 130 kPa. Sehingga masih standar. Periksalah termostat secara visual terhadap kerusakan. Ganti termostat jika termostat tidak mau menutup pada suhu ruangan. Untuk menguji kinerja katup pada termostat, dilakukan dengan cara menempatkan termostat pada air panas sebagai simulasi cairan pendingin. Hidupkan kompor listrik, panaskan wadah air dengan alat pemanas selama 5 menit. Gantung termostat dalam air yang dipanaskan untuk memeriksa cara kerjanya. Pantau suhunya menggunakan termometer. Katup mulai mengangkat atau membuka pada suhu 74 hingga 78 derajat Celcius. Seiring dengan suhu air yang semakin memanas, katup termostat akan membuka semakin lebar. Tampak pada layar, semakin bertambahnya suhu cairan, katup termostat membuka semakin lebar. Pengangkatan katup minimum adalah 8 mm pada suhu 100 derajat Celcius. Setelah proses pengujian selesai, matikan kompor listrik. Pasang kembali termostat jika bekerja sesuai dengan spesifikasi. Pengisian cairan pendingin. Pasang baut pembuangan dengan washer seal baru pada silinder. Pasang kembali baut pembuangan radiator dan kencangkan sesuai spesifikasi. Isi sistem pendingin dengan coolant yang direkomendasikan. Ambil corong dan tempatkan pada lubang pengisian radiator. Isi coolant pada radiator. Isi coolant radiator sampai pada batas pengisian. Untuk menguji kebocoran sistem, langkahnya adalah sebagai berikut. Pasang selang gas buang pada knalpot. Radiator masih dalam keadaan terbuka, hidupkan mesin dengan memutar kunci kontak dan tekan tombol starter. Biarkan mesin berputar stasioner selama 2 hingga 3 menit. Hentakkan gas 3 atau 4 kali untuk membuang udara palsu dari sistem. Matikan mesin dan tambahkan coolant sampai ke batas pengisian. Ambil tutup alat pengetes radiator. Pasangkan pada radiator. Pasang selang pompa pada tutup pengetes radiator. Berikan tekanan pada radiator, mesin, dan selang-selang dengan menggunakan alat tester. Perbaiki atau ganti komponen-komponen jika sistem tidak dapat menahan tekanan maksimal 137 kPa selama sekurangnya 6 detik. Periksa terhadap kebocoran coolant dari pompa air, selang-selang air, dan join-join selang. Lalu, lepaskan alat pengetes radiator. Pasang kembali tutup radiator. Isi tangki cadangan dengan coolant yang direkomendasikan sampai ke garis permukaan upper. Lalu tutup tangki cadangan. Pemasangan komponen terkait. Pasang kembali body cover. Letakkan grab rail pada posisinya, lalu kencangkan baut-baut pengikat. Pasang cover dasar lampu plat nomor. Pasang cover radiator pada tempatnya. Lalu, kencangkan baut-baut pengikat. Pasang kembali cover body center. Pasang skrup-skrup dan kencangkan. Ambil box bagasi beserta jok, lalu tempatkan pada posisinya. Kencangkan baut pengikat box bagasi. Kencangkan skrup-skrup pengikat. Tutup kembali jok. Pengujian sepeda motor. Kendorkan penjepit roda depan, lalu turunkan sepeda motor dari bike lift. Tes jalan sepeda motor yang telah dilakukan perawatan atau perbaikan. Alhamdulillah Pak, sudah tidak berkedip lagi. Lepaskan kain pelindung pada jok, selongsong gas, dan handle rem. Bersihkan bike lift. Bersihkan dan tata kembali peralatan tangan. Dan letakkan kembali special service tools pada tempatnya.
Alhamdulillah, kegiatan praktek kita hari ini sudah berjalan dengan lancar, tanpa kekurangan suatu apapun, dan semua sehat selamat. Silahkan sampaikan temuan-temuan apa yang kalian dapatkan selama melakukan kegiatan praktek. Mulai dari Zidan. Coolant radiator tinggal sedikit. Maulana. Reservoir tank kosong. Alfi. Klem lower hose kendor sehingga terjadi kebocoran. Alhamdulillah, kegiatan praktek kita dari pagi hingga siang sudah selesai. Jaga selalu kesehatan, patuhi 3M. Insya Allah kita lanjut pada pertemuan berikutnya. Zidan, PP doa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua dan salam satu hati. Perkenalkan, nama saya Sultan Hartawan, instruktur Technical Service Astra Honda NTB. Saya sekaligus mewakili dari Departemen Technical Service Astra Honda NTB. Kami telah menonton sebuah video yang berjudul Perawatan Sistem Pendingin Cairan pada Sepeda Motor Vario 125 PJM FI. Nah, yang pertama yang ingin saya sampaikan terkait dengan video tersebut. Yang pertama adalah terkait dengan kebenaran materi, sudah benar. Lalu kemudian yang kedua, terkait dengan prosedur pengerjaan sudah sesuai dengan standar SOP. Kemudian yang ketiga, terkait dengan keselamatan dan kesehatan kerja juga sudah terpenuhi. Oleh karena itu, saya sekaligus memvalidasi bahwa video tersebut layak untuk dipublikasikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam satu hati.